Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya filsafat pendidikan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Rizka Hafitis dengan NPM 033023111081. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar filsafat pendidikan sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah filsafat pendidikan. Dalam pembahasan konsep dasar filsafat pendidikan ini, saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, peran, serta penerapannya dalam kehidupan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian filsafat pendidikan. Secara sederhana, filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha menjawab berbagai pertanyaan seperti apa tujuan pendidikan, bagaimana cara terbaik dalam mendidik, dan nilai apa saja yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Dengan kata lain, filsafat pendidikan membantu kita memahami dasar pemikiran dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah tujuan filsafat pendidikan. Tujuan dalam filsafat pendidikan itu ada dua. Yang pertama adalah memberikan arah dalam pendidikan. Maksudnya adalah filsafat pendidikan membantu menentukan tujuan agar proses belajar tidak berjalan tanpa arah. Yang kedua adalah membantu memahami nilai moral dalam pendidikan. Maksudnya adalah pendidikan tidak hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai kehidupan. Yang ketiga adalah peran filsafat pendidikan dalam pembelajaran. Peran filsafat pendidikan dalam pembelajaran adalah sebagai panduan untuk guru. Yang keempat, penerapan filsafat pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan filsafat pendidikan dalam kehidupan sehari-hari bisa terlihat di saat guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain pengertian tujuan dan penerapannya, filsafat pendidikan juga memiliki beberapa manfaat dalam dunia pendidikan. Salah satu manfaatnya adalah membantu pendidik untuk lebih memahami tujuan dari pendidikan itu sendiri. Dengan memahami filsafat pendidikan, seorang guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Dengan memahami filsafat pendidikan, seorang guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membantu mengembangkan karakter kepada peserta didik. Selain itu, filsafat pendidikan juga membantu pendidik untuk berpikir lebih kritis dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Dengan demikian, filsafat pendidikan dapat menjadi dasar bagi pendidik dalam menjalankan proses pendidikan agar lebih terarah, bermakna, dan mampu memberikan dampak positif bagi peserta didik. Selanjutnya, ada macam-macam aliran dalam filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu idealisme. Idealisme yaitu aliran yang menekankan nilai, moral, pikiran, dan spiritual dalam pendidikan. Contohnya, guru mengajarkan sopan santun dan kejujuran kepada siswa. Yang kedua, realisme. Realisme yaitu aliran yang berfokus pada kenyataan dan ilmu pengetahuan dalam proses pendidikan. Contohnya, siswa belajar melalui pengamatan langsung dan praktik di laboratorium. Yang ketiga, pragmatisme. Pragmatisme yaitu aliran yang menekankan pengalaman dan praktik langsung dalam belajar. Contohnya, siswa melakukan praktik kerja kelompok agar belajar dari pengalaman langsung. Yang keempat, progresivisme, yaitu aliran yang menekankan perkembangan, kemampuan, dan kreativitas peserta didik. Contohnya, guru memberi kebebasan kepada siswa untuk berpendapat dan mengembangkan kreativitasnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri filsafat pendidikan. Ciri-ciri filsafat pendidikan yang pertama yaitu bersifat logis. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, berhubungan dengan pendidikan dan moral. Selanjutnya juga ada hubungan filsafat pendidikan dengan kehidupan sehari-hari. Filsafat pendidikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari karena pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan adanya filsafat pendidikan, seseorang dapat belajar tentang nilai, moral, tanggung jawab, dan cara berpikir yang baik. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan merupakan pemikiran penting dalam dunia pendidikan. Sekian penjelasan saya mengenai konsep dasar filsafat pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.